Ini adalah peta penyebaran hutan rawa gambut yang juga ditumbuhi oleh pohon-pohon sagu di tanah Mimika, Papua. Namun, ada beberapa masalah, salah satunya di sini. So, couple months ago, saya dengan rekan-rekan kerja pergi ke beberapa kampung di pesisir barat dari Tanah Mimika. It was amazing, exciting, fun, challenging, and wonderful journey, and I thank God karena memiliki pengalaman tersebut. Perjalanan tersebut sangat berkesan karena bertemu masyarakat, melihat dan merasakan kehidupan mereka secara langsung. Dan tidak hanya itu, tetapi juga bertemu dengan pemandangan serta fenomena alam yang unik yang memanjakan mata. Tetapi dalam perjalanan tersebut tidak hanya bertemu dengan hal baik, tetapi juga beberapa hal buruk. Sebenarnya bukan beberapa, malahan banyak. Jadi terdapat 3 hal yang menyita sapu perhatian. Yang pertama adalah ini. Yap, terdapat beberapa kapal karam dan juga alat berat di Kampung Pronggo. Kendaraan-kendaraan tersebut kabarnya milik perusahaan dari Tiongkok atau China. China kah Cina? Cina maksudnya. Kalau dilihat seperti itu berarti terdapat masalah begitu. Setelah mendengar cerita dari masyarakat kampung, saya sebenarnya cukup kaget karena itu berhubungan dengan sumber daya alam yang hendak diambil. Saya baru pernah tahu tentang ini. Selama tinggal di Timika, kita tidak tahu apa-apa gitu. Setelah ke kampung begini, rasanya lihat langsung itu jadi sedikit emosional. Jadi bisa dibilang SDA-nya diambil, lalu kapal mengarah keluar. Wow! Apakah kalian tahu tentang ini? Yang kedua adalah ini. Itu ada dermaga. Terdapat perusahaan kayu di Kampung Mapar yang saya rasa miris juga. Kalian bisa lihat ada pelabuhan yang semuanya terbuat dari kayu. Dan juga berdasarkan cerita masyarakat kampung tentang keberadaan perusahaan ini yang saya akan bahas secara khusus di video yang lain. Dan yang ketiga yang saya ingin bahas dalam video kali ini adalah tentang hutan sagu di Tanah Mimika, Papua. Perlu diingat bahwa pohon sagu merupakan salah satu bagian penting dari budaya serta kehidupan masyarakat di timur Indonesia, khususnya di Tanah Papua, khususnya lagi di Tanah Mimika. Sungai, sampan, atau perahu, dan sagu itu merupakan hal penting bagi masyarakat suku Kamoro. Istilahnya, itulah kehidupan mereka begitu. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan secara spesifik tentang apa itu sagu, tetapi saya bisa menyarankan sebuah buku yang berbicara tentang sagu, yaitu sebuah buku yang berjudul Sagu Papua untuk Dunia. Di dalamnya isinya cukup untuk bisa dicerna dan menambah wawasan tentang sagu khususnya di Papua. Atau kalian bisa cari di browser kalian tentang sagu, ada banyak sekali informasi di sana dan bisa buat kamu paham. Oke, jadi kembali ke perjalanan saya. Bahwa salah satu kampung yang dikunjungi yaitu Kampung Kipia di distrik Mimika Barat Tengah. Di sana, masyarakat menceritakan kepada kami tentang sejarah kampung dan sebagainya. Salah satu yang penting adalah cerita tentang sagu atau amuta sendiri. Di mana diceritakan itu mereka kesusahan mendapatkan sagu. Kata mereka bahwa kalau sekarang itu enak bisa pakai motor Johnson atau Fiber, kalau dulu kita pakai sampan atau perahu dayung. Di mana mereka dayung itu sampai ke bagian Amar dan juga Kokonau untuk dapat sagu, atau bahkan sampai ke kota. Kadang dibeli atau barter juga bisa dikasih. Itu pun bagus kalau dapat, tapi kalau tidak, ya tidak bawa apa-apa. Ini masalahnya dayung jauh dan alamnya juga cukup keras di sana. Begini. Kita sama-sama tahu bahwa pohon sagu kebanyakan tumbuh di kawasan hutan rawa atau lahan gambut. Dan ini merupakan peta penyebaran hutan rawa gambut di Tanah Mimika. Berdasarkan cerita tadi bahwa apa yang diceritakan dan yang dilihat dalam peta ini sedikit membuktikan kebenarannya kenapa mereka susah mendapatkan sagu. Karena sebenarnya hal yang akan paling sering kita temui ketika ke Befak atau Kamepea itu hasil-hasil laut seperti RK, Mbiti, Pea, Ko, dan juga yang paling penting adalah amotake yang dimana itu beralaskan tiri dan juga kapiri seperti itu. Salah satu pengalaman yang saya punya adalah ketika pergi ke Kokonau ke kakak perempuan Puruma, dan dia bilang itu terada amota, terada sagu, jadi nanti baru masak nasi saja dan makan dengan pea. Itu tuh waute langsung toki testa, jadi bingung sendiri. Bisa begitu tuh. Padahal tujuannya memang mau makan sagu, tapi tidak ada. Itu yang bingung aja. Nah, beberapa masalah yang saya identifikasi adalah yang pertama itu nasionalisme pangan. Karena kebijakan tersebut tentunya membuat masyarakat itu mengalami ketergantungan, salah satunya itu terhadap beras yang kemudian diolah menjadi nasi. Bukti sederhananya itu seperti tadi saya bilang ketika ke Kokonau, dan sebenarnya kita bisa temui bahwa masyarakat itu mencari uang atau tukar barang untuk bisa dapat beras. Khususnya masyarakat di pesisir Mimika. Padahal itu sebenarnya hasil alamnya itu melimpah, terutama untuk makanan pokok seperti sagu. Padahal itu sebenarnya keberagaman pangan lokal ini sudah digaungkan dari era Soekarno.
Tapi sampai sekarang ini pun tidak terlihat sama sekali eksekusinya. Dan ditambah apalagi dari waktu ke waktu, generasi saat ini justru semakin melupakan keberadaan pangan lokal. Juga tidak ada rasa bangga ataupun tertarik terhadap pangan lokal atau makanan lokal itu sendiri. Dan ketergantungan masyarakat tersebut justru berdampak terhadap ekonomi mereka sendiri, di mana mereka jadi merasa dan dinilai tidak mampu karena menjual hasil alam yang hasilnya juga kadang tidak menentu untuk bisa pakai beli beras dan lain-lain, lalu habis. Padahal mereka itu tidak susah pangan sebenarnya. Malahan sudah terdapat pabrik sagu seperti di Kampung Kekwa di distrik Mimika Tengah, tapi tidak tahu keadaannya sekarang bagaimana, dan juga di daerah irigasi di distrik Mimika Baru yang bisa menampung sagu dari masyarakat yang dapat menunjang ekonomi masyarakat sendiri, yang mana itu bisa bermanfaat untuk kebutuhan sandang dan papan kalau pangan itu terasa susah. Dan apalagi yang paling penting adalah untuk menunjang pendidikan dan juga kesehatan. Itu yang penting. Yang kedua adalah perusahaan hutan sagu dan lahan gambut. Seperti yang saya tunjukkan di peta tadi bahwa Mimika adalah salah satu wilayah yang memiliki penyebaran hutan sagu terbesar di Papua. Tetapi sangat rentan terhadap perusahaan demi pembangunan. Terutama kita tahu perkembangan di Mimika sendiri, di mana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas umum. Juga bisa ditemukan bahwa banyak tanah masyarakat juga sudah dijual, sehingga berpengaruh terhadap ekosistem hutan sagu dan juga hutan gambut sendiri. Walaupun pengaruh dari alam sendiri juga ada, seperti di wilayah Mimika Barat Tengah ke Barat Jauh. Jadi itu dua masalah nyata menurut saya. Begini, kebijakan nasionalisme pangan ini sebenarnya harus berjalan juga dengan kebijakan pangan. Karena kebijakan nasionalisme pangan ini sebenarnya cukup merugikan terhadap masyarakat dan membuat masyarakat itu merasa kayak, oke, kita makan nasi boleh daripada makan sagu, atau kita jual sagu juga, siapa yang mau beli, soalnya pemerintah lebih perhatikan beras. Terus orang-orang juga suka makan sagu, atau mungkin anak bilang sama bapak kayak, aduh bapak suka makan sagu, makan nasi boleh. Tuhar, itu parah sekali ya. Jadi menurut saya negara ini kaya akan keberagaman. Itu tidak hanya soal suku, ras, agama, tapi yang paling penting adalah budaya. Pangan adalah bagian dari budaya, dan sagu merupakan bagian penting dari budaya di tanah Papua. Keberagamanlah yang menyatukan negara ini. Jadi kebijakan pangan lokal itu sangat penting, tidak hanya untuk budaya, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat di daerah, dan juga bisa membantu negara menghadapi krisis pangan. Jadi kita sama-sama tahu bahwa pohon sagu merupakan tanaman liar yang tumbuh tanpa perlu ditanam. Dan yang membantu pohon sagu ini tumbuh tentu saja hutan rawa gambut. Jadi pemeliharaan ekosistem hutan rawa gambut sangat diperlukan untuk menjaga salah satunya ekosistem hutan sagu di tanah Mimika yang tidak hanya habis karena pengaruh alam, tetapi perusakan lahan karena manusia. Jadi ingat untuk jaga kupu tanah, jaga kupu hutan gambut, dan jaga kupu hutan sagu, tidak hanya untuk budaya saja, tetapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Kenapa saya bicara tentang ini? Karena kita dengar langsung dari masyarakat dan lihat sendiri kondisi sekitar dan juga dalam peta ini, sehingga ini menjadi tunggu perhatian. Saya tidak mau biarkan ini tinggal terus, dan ini semua tentang apa yang bisa Tong bikin. Dan saya gunakan media YouTube sebagai jembatan untuk sampaikan ini, dan apalagi kita adalah generasi muda. Krisis sagu di tanah Mimika mulai berjalan. Jangan sampai lebih parah. Jangan sampai lebih parah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu, bangsa yang sadar, bangsa yang mengenal, dan bangsa yang ingat akan depo budaya, karena budaya merupakan salah satu identitas bangsa itu sendiri. Jadi karena pengalaman tersebut membuat saya menemukan situasi seperti ini, dan itu semua soal rasa peduli. Kalau kau apalagi yang tinggal di tanah Mimika baru terpeduli tentang budaya, terpeduli tentang lingkungan, terutama khususnya hutan sagu, hutan gambut, berarti kamu itu bukan Aero, kamu bukan Wote. Aero ke Wote itu paling tidak bisa bikin sesuatu lah, begitu. Jadi hormat, mantap, Nimo. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.